Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi eliminasi Gauss-Seidel untuk memenuhi proyek mata kuliah metode numerik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anisha Fitri, Azna Putri Ramadhani, Devina Amelia, Fatia Dwi Aulia, dan Kamila Nadia. Yang pertama adalah pengertian eliminasi Gauss-Seidel. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Gauss-Jacobi untuk menyelesaikan persamaan linier. Dengan metode ini, syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat pada metode Gauss-Jacobi. Untuk manfaatnya, metode iterasi Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Selanjutnya, kami akan membahas contoh soal dengan menggunakan dua cara. Cara pertama, kami akan menggunakan cara manual, dan yang kedua, kami akan menggunakan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari menggunakan metode Gauss-Seidel. Apabila kita memiliki sistem dengan 3 persamaan, dengan 3 variabel yang tidak diketahui, tapi misalkan di sini variabelnya itu adalah X, Y, dan Z, di mana di sini terdapat 3 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Metode Gauss-Seidel ini dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan seperti di bawah ini, di mana variabel dari X itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah dari variabel Y dan variabel Z. Kemudian, untuk mencari nilai X, Y, dan Z, kita dapat mengubah bentuk dari 3 persamaan tadi menjadi bentuk sebagai berikut, di mana kita mengubah posisi persamaan, sehingga untuk mencari nilai X itu kita menggunakan rumus dari persamaan 1, diperolehlah 1 per A1 dikali dengan D1 dikurang B1Y dikurang C1Z. Kemudian untuk mencari Y, kita menggunakan persamaan yang kedua, sehingga diperolehlah rumus di sebelah kanan, itu 1 per B2 dikali D2 dikurang A2X dikurang C2Z, dan untuk rumus Z, itu menggunakan persamaan yang ketiga, di mana rumusnya adalah 1 per C3 dikali D3 dikurang A3X dan dikurang dengan B3Y. Nah, nilai dari X, Y, dan Z ini merupakan nilai awal untuk iterasi ke-0 X, Y, dan Z. Selanjutnya, dengan menggunakan nilai awal Y iterasi ke-0 dan Z iterasi ke-0 dari persamaan pertama itu, kita peroleh X untuk iterasi pertama dengan rumus 1 per A1 dikali dengan D1 dikurang B1 Y iterasi ke-0 dikurang dengan C1 Z iterasi ke-0. Kemudian kita mencari nilai Y untuk iterasi pertama dengan menggunakan nilai baru X iterasi pertama dan Z iterasi ke-0. Sehingga diperolehlah rumus Y iterasi pertama itu sama dengan 1 per B2 dikali dengan D2 kurang A2X iterasi pertama dikurang dengan C2Z iterasi ke-0. Dengan cara yang sama pula, kita dapat menghitung Z iterasi pertama dengan menggunakan nilai baru X iterasi dan juga Y iterasi pertama, sehingga diperolehlah rumus 1 per C3 dikali dengan D3 dikurang A3X iterasi pertama dan dikurang dengan B3Y iterasi pertama. Nah, kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z dari iterasi pertama. Selanjutnya, kita lakukan iterasi yang berikutnya, sehingga diperolehlah nilai X, Y, dan Z iterasi kedua itu sebagaimana di layar. Nah, untuk kita dapat mencari iterasi-iterasi yang selanjutnya dengan cara yang sama, sehingga untuk rumus nilai iterasi ke R adalah X iterasi ke R, Y iterasi ke R, dan Z iterasi ke R itu sebagaimana dapat dilihat pada layar. Untuk iterasi tersebut dapat terus dilakukan hingga dua nilai yang dihasilkan berturut-turut adalah sama. Baik, berikutnya ada contoh soal, yaitu selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode Gauss-Seidel.
Persamaannya yaitu 10x min 5y min 2z sama dengan 3, 4x min 10y ditambah 3z sama dengan min 3, x ditambah 6y ditambah 10z sama dengan 3. Solusinya, untuk menerapkan metode Gauss-Seidel ini, kita harus cek dulu bahwa elemen diagonalnya melebihi nilai elemen lainnya. Dapat dilihat di sini bahwa elemen diagonalnya itu lebih besar daripada nilai elemen-elemen lainnya, sehingga metode ini dapat kita terapkan. Nah, dari situ tadi kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 1/10 dikali 3 ditambah 5Y ditambah 2Z. Nilai Y-nya sama dengan 1/10 dikali 3 ditambah 4X plus 3Z. Dan nilai Z-nya itu 1/10 dikali min 3 min X min 6Y. Nah, iterasi pertama dimulai dengan X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Ketika kita masukkan nilai X, Y, dan Z sama dengan 0 di setiap persamaannya. Nah, untuk di X di iterasi pertama, itu kita masukkan Y dan Z sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai X di iterasi pertama itu 0,3. Selanjutnya, kita menggunakan nilai X yang baru tadi, yang di iterasi pertama untuk perhitungan selanjutnya. Sehingga kita dapatkan nilai Y di iterasi pertama ini adalah 0,42. Kemudian kita gunakan nilai X yang iterasi pertama tadi dan Y di iterasi pertama untuk mencari nilai Z di iterasi pertama ini. Yaitu kita dapatkan nilai Z di iterasi pertama itu negatif 0,582. Pada iterasi kedua, kita gunakan Y di iterasi pertama dan juga Z di iterasi pertama di persamaan pertama. Sehingga kita dapatkan nilai X di iterasi kedua ini adalah 0,3936. Untuk nilai Y di iterasi kedua, itu kita menggunakan nilai X di iterasi kedua dan juga nilai Z di iterasi pertama. Sehingga kita dapatkan nilai Y di iterasi kedua ini 0,28284. Untuk Z di iterasi kedua, kita gunakan nilai X dan Y di iterasi kedua ini, sehingga kita dapatkan nilai Z-nya negatif 0,509064. Untuk iterasi ketiga, kita masukkan nilai X di iterasi kedua dan Y juga Z yang dari iterasi kedua ke persamaan. Sehingga kita dapatkan nilai X di iterasi ketiganya 0,3396072. Baik, untuk Y yang di iterasi ketiga, ini maksudnya Y di iterasi ketiga itu sama dengan 0,28312368, dan Z di iterasi ketiganya negatif 0,5038349928. Kemudian untuk seterusnya sampai iterasi ketujuh. Ini ditampilkan pada tabel berikut. Karena nilai X, Y, dan Z pada iterasi ke-6 dan ke-7 itu sama, sehingga kita dapatkan solusinya adalah X-nya sama dengan 0,341, Y-nya sama dengan 0,285, Z-nya sama dengan negatif 0,505. Baiklah, jadi di sini kami akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan Excel. Soal yang kami gunakan sama seperti soal yang sebelumnya, menggunakan cara manual, yaitu 10x min 5y min 2z sama dengan 3. Untuk persamaan yang pertama ini, kami akan ubah ke dalam bentuk x sama dengan 3 plus 5y plus 2z per 10. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu 4x min 10y plus 3z sama dengan min 3. Akan kami ubah ke dalam bentuk y sama dengan min 3 min 4x min 3z per min 10. Lalu untuk persamaan ketiga, x plus 6y plus 10z sama dengan min 3, akan kami ubah ke dalam bentuk z sama dengan min 3 min x min y per 10. Sebelum mengerjakannya, kami telah menyiapkan tebakan awal untuk X, Y, dan Z, yaitu dengan nilai 0,0,0. Lalu galat yang kami gunakan 10 pangkat negatif 5.
Baiklah, untuk mendapatkan nilai X pada iterasi pertama itu, kita masukkan sesuai dengan persamaan X yang telah kita ketahui, yaitu 3 ditambah 5 dikali X pada iterasi yang pertama. Lalu ditambah 2 dengan, maksudnya salah, maksudnya bukan nilai X, tapi nilai Y pada iterasi ke 0, dan nilai Z pada iterasi ke 0. Lalu dibagi 10. Nah, selanjutnya, karena nilai X pada iterasi pertama sudah diketahui, maka untuk mencari nilai Y, kita menggunakan nilai X pada iterasi pertama. Jadi untuk mencari nilai Y itu min 3 dikurang 4 dikali X yang sudah diketahui, lalu dikurang 3 Z yang masih belum diketahui, yaitu iterasi 0. Iterasi 0 dibagi min 10. Dapatkanlah 0,42. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Z, kita menggunakan X dan Y pada iterasi pertama. Jadi, min 3 dikurang iterasi pertama, X pada iterasi pertama dikurang 6 pada iterasi ke pertama, dibagi 10. Selanjutnya, karena tadi kita telah menentukan galatnya itu sebesar 10 pangkat min 5, kita cari tahu apakah pada nilai pada iterasi pertama itu akan lanjut atau berhenti. Itu dengan mengurangkan X pada iterasi pertama dengan X pada iterasi kedua. Dan jika hasilnya hasilnya tersebut kurang dari 10 pangkat min 5 yang merupakan galat yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya juga mengurangkan Y pada iterasi pertama. Y pada iterasi pertama dikurang Y pada iterasi kedua. Dengan nilai kurang dari 10 pangkat min 5. Dan terakhir, ialah mengurangkan Z pada iterasi pertama dikurang Z pada iterasi kedua. Dan kurang dari 10 pangkat min 5. Maka jika kurang dari 10 pangkat min 5, maka akan berhenti. Namun jika tidak, akan lanjut. Nah, karena di iterasi pertama itu masih lanjut, maka kita cari di iterasi selanjutnya. Untuk lebih mudahnya, kita tinggal blok lalu tarik ke bawah. Maka didapatkanlah pada iterasi ke-7, galatnya itu berhenti karena lebih dari 10 pangkat min 5. Baiklah, nilai dari iterasi ke-7 pada X, Y, dan Z itu sama dengan nilai pada cara manual yang kami coba tadi, yaitu X-nya itu 0,341485, Y-nya 0,285042, dan Z-nya min 0,50517. Dan hasilnya itu sama dengan cara manual yang telah kami coba tadi. Baiklah, sekian pemaparan dari kami mengenai cara menyelesaikan persamaan menggunakan Gauss Seidel dengan Excel. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya mewakili teman saya, anggota kelompok saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.